Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apni Surya Siregar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Halu Oleo. Berikut ini penyusunan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Best practice ini menggambarkan tentang refleksi pada saat setelah melakukan kegiatan pembelajaran lapangan yang dilakukan di sekolah SMA Adiaksa 1 Jambi. Tujuan yang diinginkan pada awal sebelum pengalaman pembelajaran adalah meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat media pembelajaran secara mandiri melalui penerapan model pembelajaran project based learning pada materi pelajaran sistem pernapasan dengan memfokuskan submateri kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan serta pengaruh merokok terhadap kesehatan pernapasan, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023. Kemudian situasi kondisi yang menjadi latar belakang dalam kegiatan aksi 2 kemarin adalah peralihan PJJ ke PTM membuat motivasi belajar peserta didik mengalami penurunan. Terjadinya loss numerasi dan literasi pada saat PJJ mengakibatkan banyak perubahan sikap pada peserta yang berdampak pada pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik merasa bosan pada saat pembelajaran di kelas karena terbiasa akan kebebasan ketidakdisiplinan yang cukup tinggi dan waktu untuk bermain lebih banyak pada saat PJJ. Perubahan yang terjadi seperti malas mengerjakan soal yang diberikan guru, sering mengobrol pada saat pembelajaran, malu dalam mengemukakan pendapat, ingin cepat pulang saat berada di sekolah, lebih suka menghabisi waktu untuk bermain game online, kurangnya respon dan keberanian peserta didik dalam menyampaikan pertanyaan dan pendapat. Beberapa peserta didik kesulitan meraih nilai yang baik dalam pembelajaran, suasana belajar yang kurang semangat, dan hidup dalam proses pembelajaran. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya pemanfaatan media ajar atau model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan guru pada saat proses pembelajaran di kelas. Mengapa praktik ini penting? Karena motivasi belajar merupakan salah satu faktor utama peserta didik dalam menerima materi ajar serta menjadi indikator suksesnya pelaksana pembelajaran. Kemampuan untuk mengingat, merekam, dan mengembangkan materi yang baik sangat dipengaruhi kesiapan kognitif seorang peserta didik dapat belajar dengan baik. Apabila motivasi belajar yang baik dalam mengikuti pembelajaran motivasi dapat ditingkatkan melalui mengoptimalkan media yang terintegrasi dengan IT dalam pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang mengakomodir proses berpikir dan bertindak adalah project based learning. Akhirnya praktik mengajar saya pada saat menjadi referensi bagi rekan guru yang memiliki permasalahan hampir sama, terlebih menjadi motivasi yang kuat bagi saya untuk meningkatkan kualitas diri sebagai guru biologi. Peranan dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, guru menjadi penentu berhasilnya tujuan pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran, seorang guru harus merencanakan secara baik mulai merancang RPP yang di dalamnya termasuk memilih metode, media, dan model yang tepat untuk sebuah pembelajaran efektif, efisien, dan menyenangkan. Dan dalam hal ini
Guru memiliki peranan penting untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peranan penulis dalam meningkatkan minat antusias belajar adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif, menarik, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter materi pembelajaran, memberikan evaluasi untuk meningkatkan minat atau motivasi dan hasil belajar peserta didik, menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tantangan yang saya hadapi mulai dari identifikasi masalah sampai rencana aksi. Sebelum rencana aksi, setelah melakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, dan pakar, maka beberapa tantangan yang terjadi. 1. Kurangnya perhatian orang tua ke peserta didik, hilangnya percaya diri yang timbul dari peserta didik. Peserta didik masih termindset kalau sekolah hanya memperoleh uang jajan. Tantangan yang dari sisi seperti peserta didik memberikan dampak sekali pada proses pembelajaran di sekolah. Ada juga tantangan di sekolah, yaitu 1. Faktor guru dalam menggunakan media ajar berupa buku paket, kurangnya pemanfaatan TPACK pada proses pembelajaran di kelas, model pembelajaran belum relevan dengan kebutuhan peserta didik. Ruang kelas yang tidak nyaman ketika dipergunakan peserta didik. Tantangan ini menyebabkan seorang guru harus melewati dengan berbagai cara seperti menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik serta model pembelajaran lain yang mendukung. Ketika rencana aksi yang saya menjadi tantangan yaitu 1. Saat peserta didik diberikan orientasi semua permasalahan, sebagian peserta didik belum mampu memahami permasalahan tersebut secara cara memecahkan masalah yang diberikan. Manajemen waktu yang kurang baik dari guru dalam mengorganisir peserta didik dalam proses pembelajaran. Keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi pembelajaran terkini dalam menunjang proses pembelajaran. Siapa saja yang terlibat, dosen, pembimbing, dan guru pamong yang memberikan masukan, arahan, dan motivasi pada kegiatan PPL aksi, baik aksi 1 maupun aksi 2. Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah memberikan izin, memotivasi sehingga kegiatan PPL aksi 1 dan aksi 2 dapat berjalan lancar. Pakar, narasumber yang memberikan masukan serta arahan untuk menerapkan model pembelajaran yang tepat terkait permasalahan yang dihadapi. Rekan yang memberi masukan dan membantu dalam proses kegiatan PPL ini. Peserta didik menjadi saran kegiatan dalam pelaksanaan praktik. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan seorang guru untuk menghadapi tantangan. Pada aksi 2, saya menggunakan model project based learning untuk menggali daya pikir peserta didik berupa keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Fasenya yaitu 1. Menentukan pertanyaan dasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitoring keaktifan, menguji hasil, evaluasi pengalaman, serta menggunakan metode yang berbasis TPACK seperti video pembelajaran, PowerPoint, produk berupa infografis, poster, PowerPoint yang dibuat menggunakan aplikasi Canva. Mengenai materi sistem pernapasan dengan memfokuskan submateri, kelainan dan penyakit terkait sistem pernapasan serta pengaruh perilaku merokok terhadap kesehatan pernapasan, serta kuis melalui kuisis. Berkaitan dengan penilaian, guru menyediakan instrumen penilaian yang lengkap mulai dari kisi-kisi, rubrik, daftar nilai yang sesuai dengan mengukur pemahaman. Refleksi, hasil, dan dampak. Setelah menggunakan model project based learning terhadap motivasi belajar peserta didik, 1. Ada peningkatan motivasi belajar yang menerapkan project based learning di mana peserta didik memperhatikan, bersikap aktif dengan menggunakan argumentasi, dan peserta didik terlihat fokus sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar. 2. Penggunaan model project based learning juga meningkatkan hasil belajar peserta didik
khususnya di kelas 11 MIPA 2 pada pembelajaran biologi telah berhasil dilakukan, walaupun hasil masih perlu revisi dalam penggunaan model pembelajaran efektif. Dampak dari penggunaan berbasis TPACK di aplikasi dalam bentuk gambar, video yang dipadukan dengan PowerPoint interaktif sudah bisa dikatakan efektif, karena peserta didik bisa menikmati proses pembelajaran dengan semangat dan tidak mudah bosan. Di akhir pembelajaran, peserta didik dan guru mengadakan refleksi dan evaluasi dengan menanyakan beberapa pertanyaan secara acak kepada peserta didik, dan hasilnya mereka bisa menjawab dengan baik sesuai dengan materi yang diajarkan. Penggunaan model PJBL membuat peserta didik lebih bersemangat dan merangsang kreativitas kerjasama peserta didik melalui proses pemecahan masalah dan produk yang dihasilkan seperti metode konvensional. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik yang aktif meningkatkan dibandingkan sebelum menggunakan model PJBL. Apa hasil efektif atau tidak efektifnya? Mengapa? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik terlihat antusias saat pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai, terutama saat mengintegrasi IT dalam pembelajaran. Respon orang lain terkait yang dilakukan respon kepala sekolah menjadi momen PPL dengan ajang supervisi dalam pembelajaran video pembelajaran yang untuk dievaluasi dan refleksi bagi sekolah. Respon rekan kerja sangat positif, sehingga mereka ingin melaksanakan dan mengetahui mengenai model pembelajaran inovatif yang telah saya laksanakan, karena berdampak besar terhadap motivasi belajar peserta didik. Respon dari peserta didik merasa semangat dan tidak bosan dalam proses pembelajaran yang diberikan pengalaman yang menyenangkan, serta materi yang pembelajaran lebih menarik karena menggunakan media pembelajaran yang mudah dimengerti. Yang menjadi faktor keberhasilan, dukungan kepala sekolah, rekan kerja turut membantu mempersiapkan alat dan proses perekaman kegiatan pembelajaran, bimbingan dari Bapak Ibu dosen, guru serta guru pamong, support dan semangat dari Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa PPG, saran dan prasarana yang cukup baik. Penguasaan guru terhadap model media pembelajaran dan langkah-langkah pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Apa pembelajaran di seluruh proses tersebut? Nah, jadi pembelajaran yang diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan saya sebagai guru tentu harus mampu lebih kreatif dan inovatif, mampu meningkatkan kreativitas, penguasaan media, teknologi pembelajaran, serta memahami penerapan kurikulum terkini, terutama penerapan pembelajaran abad 21 dalam meningkatkan keterampilan 4C, sehingga meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dalam pembelajaran biologi di kelas dan tidak lagi ada membosankan. Oke, itulah best practice yang telah saya buat. Mohon bagi teman-teman yang melihat konten ini, mohon diberikan saran lewat kolom komentar. Jangan lupa di like ya. Oke, terima kasih.